Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Eka Cahyo dengan NPM 24312006. Saya dari kelas Pendidikan Agama Islam IF 25 DX. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu puasa. Di sini sebelumnya puasa kita bagi menjadi dua, yaitu saum dan siam. Yang pertama kita, apa itu saum? Saum menurut bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Menurut istilah, yang berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membuka atau membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat yang ditentukan. Dasar perintah saum adalah, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alazina min qablikum la'alakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Jadi gini, kita masuk ke macam-macam saum. Pertama, saum wajib. Saum wajib itu yang pertama adalah Ramadan. Dalam saum wajib yang dikerjakan dalam bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, hukumnya fardu ain bagi yang setiap mukallaf, bagi balik dan berakal, kewajiban bersaum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi buat kalian yang nggak merasa berakal, jadi nggak usah puasa. Kalau kalian merasa nggak berakal, tapi ada Syahrul Maghfirah atau bulan pengampunan, adalah nama lain bulan Ramadan, yakni bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan maghfirahnya kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dan meminta ampunan kepadanya. Terus ada saum kafarah, yaitu saum yang diwajibkan dikerjakan untuk menutupi suatu keteledoran yang telah dilakukan, yaitu saum dengan sebab bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Membunuh orang tidak sengaja, kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut jika tidak sanggup. Memerdekakan seorang budak karena menzirah istri, kafarahnya selama 2 bulan berturut-turut. Karena melanggar sumpah, kafarah saum 3 hari. Karena mengerjakan sesuatu yang haram dikerjakan dalam ihram, serta tidak dapat menyembelih binatang atau hadyu, binatang yang disembelih untuk dihadiahkan. Yang ketiga adalah saum nazar, yaitu saum wajib apabila seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk bersaum kalau tercapai apa yang telah dicita-citakan dan dihajatkan. Terus kita masuk ke bagian saum sunnah. Yang mana saum sunnah, saum 6 di hari bulan Syawal adalah saum sunnah yang dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal yang memiliki pahala sangat besar. Saum ini disebut juga saum sepanjang masa karena nilai pahalanya sama dengan melaksanakan saum selama 1 tahun penuh. Kedua itu saum Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, yaitu saum pada hari ke-9 bulan Zulhijjah. Hukumnya sunnah muakkad. Utamanya akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu dan dosa-dosa pada tahun ini yang akan datang. Habis riwayat Muslim. Terkecuali bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka tidak disunahkan berpuasa. Selanjutnya yang ketiga adalah saum hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Hari Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Keutamanya akan dihapus dosa-dosa kecil di tahun sebelumnya. Yang keempat, saum bulan Sya'ban, di mana sunnah memperbanyak saum pada bulan Sya'ban.
Keutamanya bulan ini adalah bulan di mana semua amal diangkat kepada Rob semesta alam. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa, dan Abu Daud Hasan. Yang kelima adalah saum Senin dan Kamis. Saum saum sunnah Senin Kamis adalah saum sunnah yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Disunahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Senin Kamis karena keduanya merupakan hari di mana amal-amal hamba diangkat dan diperlihatkan kepada Allah. Yang keenam adalah saum tengah bulan. Disunahkan untuk melakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Qamariyah. Kalau yang saum Senin Kamis ini saya sudah pernah melakukan, yang dimana ketika saya mendekati ulang tahun, bertambahnya usia, maka saya akan melakukan yang namanya puasa Senin Kamis, atau bisa kita sebut juga saum Senin dan Kamis. Kalau menurut saya itu adalah sebuah pencapaian untuk diri saya sendiri. Jadi kalau untuk yang bagian saum Senin dan Kamis yang saya sering lakukan waktu itu SD, SMP, dan SMA. Jadi cukup rutin untuk melakukan setiap mendekati ulang tahun. Jadi biasanya saya hitung dulu eh, sesuai selesainya dengan tanggal ulang tahun saya. 1 minggu sebelum ulang tahun saya atau seminggu pas ulang tahun saya selesai. Kita kembali ke saum haram, yaitu yang pertama 2 hari raya. Pada tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan gembira karena itu syariat yang telah mengatur hari raya sakral umat Islam karena pepek nggak sering kata jalan ya dulu. Yang pertama dua hari raya. Pada tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan kegembiraan. Karena itu syariat yang telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seorang untuk bersaum sampai pada tingkat haram. Hari raya Idul Adha, hari itu adalah hari diharamkan untuk bersaum dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikan kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga. Yang kedua ada hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 dalam bulan Zulhijjah. Pada 3 hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk bersaum. Selanjutnya ada ketentuan saum. Syarat-syarat wajib saum adalah yang pertama berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Balik ditandai dengan bagi laki-laki dengan mimpi basah, keluar sperma, dan bagi wanita dengan keluar darah, haid atau menstruasi. Yang ketiga adalah mampu berpuasa. Terus syarat sah saum, yang pertama adalah orang Islam, yang bukan Islam tidak sah puasa. Terus yang kedua, mumayik, mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Yang keempat, dalam waktu yang dibolehkan berpuasa. Rukun saum, berniat pada malamnya selama bulan Ramadan. Sabda Rasulullah, barang siapa yang tidak berniat saum pada malam sebelum terbit fajar, maka bukanlah ia berpuasa. Kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum. Kedua, muntah dengan sengaja. Muntah yang tidak disengaja
muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. 3. Bersetubuh. 4. Keluar darah haid atau nifas. 5. Gila, tidak sadar diri di waktu siang hari. 6. Keluar mani sebab disentuh dengan wanita atau istri atau dengan cara lainnya. Sunah-sunah saum yang pertama menyegerakan berbuka puasa jika sudah yakin waktu berbuka telah tiba. Sabda Rasulullah. Dari Hal bin Sa'ad, Rasulullah saat bersabda, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Habis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Berbuka dengan kurma atas sesuatu yang manis. Berdoa sewaktu berbuka puasa. 4. Mengakhiri makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum terbit fajar. 5. Memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. 6. Memperbanyak sedekah dalam bulan Ramadan. Dan 7. Memperbanyak baca Al-Quran dan mempelajari serta mengikuti ceramah-ceramah Ramadan. Tingkatan saum yang itu saum awam, yaitu orang yang bisa menahan lapar, haus, dan hubungan seksual. Yang kedua ada saum khusus, yaitu saum kategori awam dan sudah mampu menjaga panca indera dari maksiat. Yang ketiga adalah saum istimewa, yaitu saumnya kategori khusus dan sudah mampu meninggalkan penyakit hati. Yang boleh tidak saum. Boleh tidak saum tapi harus mengkadalnya, yaitu orang sakit, musafir, wanita hamil, dan menyusui. Rekomendasi dokter. Boleh tidak saum dan tidak mengakdalnya tapi harus membayar fidyah orang sakit dan tidak ada kemungkinan sembuh orang yang sudah pikun. Puasa dan hikmahnya dari segi mental spiritual. Target terakhir dari tujuan saum adalah untuk mendidik supaya menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan takwa itu bertujuan untuk membawa seseorang ke derajat paling tinggi dan mulia bagi pandangan Allah maupun manusia. Manifestasi akan terasa dalam jiwa orang yang bersangkutan, yaitu melatih jiwa dan watak untuk memelihara amanah, sebab saum adalah amanah yang harus dipelihara. Kedua adalah menempatkan jiwa supaya mempunyai kekuatan dan daya tahan yang tangguh dalam menanggung derita. Ketiga, mengurangi atau mengendalikan serta membersihkan dari sifat rakus dan tamak. Selanjutnya, sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, mendidik kepercayaan dan tanggung jawab. Ketujuh adalah mendidik perasaan belas kasih terhadap fakir miskin. Kita masuk dari strategi kesehatan. Dr. Alexis Carrel, pemegang hadiah Nobel dalam ilmu obat dan pembedahan, banyak makanan yang dimakan manusia secara tetap dan teratur tiap hari dapat merusak organ tubuh yang penting. Itulah sebabnya orang dahulu kala telah membiasakan puasa pada waktu-waktu tertentu. Vel Ruttingan dalam bukunya The Zinten van de Mark, makanan yang mudah dicerna membawa bahaya jika dimakan melebihi batasnya, karena yang di perut bekerja lebih banyak dari semestinya sehingga perut menjadi besar dan buncit. Vladimir Nikitin, sarjana biokimia Rusia, menyimpulkan membiarkan tubuh kita pada waktu-waktu tertentu tanpa memperbolehkan makan dapat menghambat proses ketuaan manusia. Selanjutnya ada Jazakallah khair. Habis nih, bangsat. Udah habis, cepet banget. Ini lanjutannya apa? Jazakallah khair ini. Anjing. Berarti sampai sini aja lah ya. Jadi, itulah penjelasan puasa tentang
puasa saum. Mungkin untuk penjelasan puasa siam nanti akan kita jelaskan di kedepannya. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang salah dan pengertian dalam pembacaan dan pengertiannya banyak yang salah, saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.